Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haidhi wan Nifas wal Istihadah. Halaman 30. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan pada yang ketiga. Bermula dari yang ketiga itu alamat suci daripada haid. Tanda suci daripada haid ya. Alamatul inqita'il haidhi wal husuli fi tuhri ayyang qati'al khurujud dami wa sufrati wa kudarati wa sa'un kharajat rutubatum baydha. Bermula tanda putus haid dan hasil dalam suci. Itu bahwa putuslah keluar darah kenapa pakai W ini, Sa? Darah itu bahwa putuslah keluar darah Dan keluar kuning. kuning dan keruh. Hmm. Maksudnya darah 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 kuning maksudnya wakurah dan darah keruh. Ya. Wasawaun dan bersamaan keluarlah rutubah beda. Makanya apa? Cairan putih ya, cairan putih atau tidak keluar ya. Ya. Waqad sahha an Aisyah radhiyallahu an ma dzakarahul Bukhari. Sungguh sahih dari Aisyah radhiyallahu an oleh ma yang telah menyebut agama oleh Bukhari dalam sahihnya Bukhari. Anha darinya Aisyah. Anha sesungguhnya Aisyah qalat berkata ya Aisyah bagi perempuan-perempuan. Apa katanya? La ta'jalna, jangan kamu segerakan hatta tarena sehingga engkau melihat akan kasatul baida atau cairan putih itu tadi rutubah baida namanya. Rutubah itu cairan lah. Wa makna hadis dan menurut makna hadis anna kunna basungguh kamu la tathurna, nah, tidak sucilah kamu hatta tarina sehingga kamu lihat akan putunah akan kapas kaljisi seperti cat fil baidi pada putih laisa alaiha tidak ada di atasnya kutunah oleh sesuatu daripada bekasan darah. Ya, ini tanda putus. Berarti kapas itu kayak acar putih benaran. Fal qasatu bi fathil qaf dibaca dengan dipatah kaf dan tasdid sad. Sad yang muhmalah, sad yang enggak bertitik ya. Wahya dan bermula dianya kasatu tadi itu jisun can diserupakan akan rutubah naqiyah akan apa cairan putih lah, cairan yang putih yang bersih lagi dengan apa diserupakan? Ya, bil jasi dengan cat putih maksudnya ya, cairan putih itu tadi ya. Kalau belum keluar itu jangan segerakan apa untuk mandi, berarti haidnya belum putus kayaknya Ustaz. Gimana Ustaz? Ya. Kalian belum suci sehingga engkau melihat akan putunah, akan kapas yang putih seperti cat, ya. Artinya apa namanya bahasa kita? Apa yang digunakan oleh perempuan itu? Pembalut. Pembalutnya berarti udah nggak ada bekas darah kan? Nggak ada tanda-tanda Udah darah, enggak. udah putih bersih. Berarti tandanya akhirnya udah selesai. Gitu aja Ustaz. Ya, enggak panjang surahnya Ustaz. Ya, yang panjang-panjang. Sare. Perabaan pada yang keempat, dia yang keempat itu suci di antara dua haid. Suci di antara dua haid. Aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Bermula sekurang-kurang suci di antara dua haid itu 15 apa ya 15 hari. Li'annahu karena sesungguhnya hal dan sya'an. Itu apabila adalah aktarul haidhi. Itu apabila adalah sebanyak-banyak haid itu 15 apa ya 15 hari. Nisya lazim oleh bahwa adalah sekurang-kurang suci di antara dua haid itu 15 hari. Ya, itu 15 apa ya 15 hari. Ya. Kenapa demikian kan kalau orang perempuan itu apa haidnya dengan sebanyak-banyaknya haid 15 hari berarti sisanya masih sucinya berarti 15 hari kan sebanyak-banyak haid 15 hari. Berarti sekurang-kurang suci
Di antara dua haid itu 15 hari ya. Lianna syahra galiban karena bersungguh satu bulan. Galiban pada kebiasaan la yakhlu tidak sunyi. Ianya bulan dari haid dan suci. Karena satu bulan itu mesti ada haid dan suci. Eh, Wa ghalibu tuhri baina haidataini ya baqi syahri syahril ba'dal ghalibi ba'dal ghalibil haidi. Dan bermula yang kebiasaan suci di antara dua haid yaitu ketinggalan bulan sesudah kebiasaan haid. Ya, yang biasa suci itu di antara dua haid yaitu sisa bulan sesudah kebiasaan haid. Ya kalau kebiasaan haidnya 1 minggu ya sisa bulan tersebut kan berarti Ya, 2 3 kan kalau 7 hari. Kalau 7 hari haid berarti 2 3-nya ketinggalan bulan kan 43 ya. hari. Nah, ketiga, wala hadda li aksari tuhri min haidhi dan tidak ada batasan bagi sebanyak-banyak suci yang daripada haid. Fakat fakat la tahidhu maratu fi umriha. Maka kadang-kadang tidak berhidlah perempuan dalam seumur hidupnya kecuali 1 kali. Makanya tidak ada batasan untuk suci kan dari haid. Tidak ada batasan. Wakat latah itu aslan kadang-kadang tidak ada ya perempuan itu tidak kadang-kadang tidak berhid ya perempuan aslan pada sama sekali ya sama sekali nggak ada ya pokoknya kan Ustaz. Aman, Ustaz. Mantap banget. Masya Allah. Itu kayak musannef. Kayak ngaji ke musannef langsung. Jelas banget. Bagaikan Masya, matahari Masya khairun wa Allah. innaha. Khamisan pada yang kelima. Dia yang kelima itu suci di antara haid dan nifas. Kalau tadi di antara dua haid di sini bukan suci di antara haid dan nifas. Nah, Waqad qaddamna sabiqan dan sungguh telah kita dahulu hal keadaan kita yang dahulu atau telah pelajaran yang lewat anna sungguh abhar pendapat min aqwalil imamina syafi'i daripada beberapa kaul imam kita yang syafi'i annal hamila tahidhu sungguh orang yang hamil itu berhidya kalau pendapat azhar daripada pendapat-pendapat Imamina Syafi'i, ya, orang-orang yang hamil itu masih berhid. Walaupun banyak berpendapat enggak haid karena udah jadi makanan bayi. Tapi enggak juga menurut yang Azhar. Ini masih disebut haid. Ya. Wabit tali falesa dan dengan tali apa yang cocok kita hati ini Ustaz? Dan Dengan, dengan dengan sebab kesimpulan itu. apa? Dengan sebab itu. Dengan sebab itu. Dan dengan sebab itu maka tidak ada di sana itu sekurang-kurang bagi suci di antara haid dan nifas. Nah, ini maka karena demikian, karena orang haid orang hamil bisa bisa jadi haid, bisa jadi Hmm. ada haid, bisa jadi tidak. Maka tidak bisa dipastikan antara haid dan nifas. Nggak bisa dipastikan. Kadang-kadang ada haid, berarti kalau ada haid mungkin mungkin sedang jeda berapa hari kan? Mungkin kalau Hmm. nggak haid lama kan? Ini Hmm. nggak ada ketentuannya. Pokoknya kalau suci di antara haid dan nifas ini nggak ada ketentuannya. Kadang-kadang ya memang nggak berhaid perempuan hamil kan. Ya, suci terus. Nah, Kadang-kadang langsung itu habis haid langsung melahirkan. ah. Bal qad yakunu bainahuma turun. Nah, ini sudah silakan. Bahkan kadang-kadang tidak ada di antara keduanya itu suci. Nah, ini nyambung berarti kan? Hmm. Ya, nyambung. Oh, lagi hamil dia haid sampai melahirkan terus campur sama Nifas. istiadah nifas kan? Kama lauraat sebagaimana jikalau melihat oleh orang perempuan akan adatnya oleh seorang hamil. Sebagaimana jikalau melihat oleh si hamilun oleh orang hamil akan adatnya orang hamil tadi akan 5 hari. 5 hari berdarah, man. Hmm. Semua ita salat wiladah kemudian bersambunglah wiladah di akhiriha dengan akhirnya 5 hari tadi kan. Jadi Ya. langsung di akhir 5 hari itu langsung di hari ke-6 lah langsung wiladah berarti nggak ada suci kan? Ya. Nggak ada suci makanya tidak dipastikan tadi kan. Fayakuna ma qabla wiladah haid maka adalah yang ada yang masuk sebelum wiladah itu darah sebelum wiladah itu haid wa ma ba'daha nifas dan barang sebenarnya ya wiladah itu nifas ya ini nggak ada jeda berarti makanya nggak bisa dipastikan ya mana San?
Aman, mantap, masya Allah, keren. Masya Allah. Sadisan yang keenam. Tuhuru bainan nifasi wal haidi. Ini suci di antara nifas dan haid. Tadi kan di antara haid dan nifas. Kebalikan Ustaz. Hmm. Ini duluan nifas berarti, duluan nifas kemudian haid. Kira-kira sekurang-kurang suci antara nifas dan haid berapa? Nah, Ah. At-tuhru baina apa dia? At-tuhru bainan nifasi wal haidi lahu halani. Bermula suci di antara nifas dan haid itu sabit bagi keduanya itu ada dua kondisi. Pertama, ayyatara'a qabla bulughi aksari nifas. Bahwa situna yauman. Fa yustaratu ayyabulugha khamsata asyara yauman bilayaliha. Yang pertama bahwa datang ya. Iya apa ini, Zat? ya haid. Iya. Datang ya tahid sebelum sampai sebanyak-banyak nifas. Dianya sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Ya, kadang-kadang haid datang sebelum sebanyak-banyak nifas. Kalau setelah itu bahwa disyaratkan orang akan bawa sampai ia darah akan 15 sampai 15 hari dengan segala malamnya hari. Ini kayak mana Ustaz? Ini kasusnya melihat ia sebelum sampai sebanyak-banyak nifas. Artinya dia nifas cuma 10 hari mungkin nifas. Sebanyak-banyak nifas kan 60 hari. Ini baru 10 hari Ah, nifas sudah selesai. Misalkan jeda 1 2 hari ya. Kemudian keluarlah darah lagi. Tapi darah itu sampai 15 hari. Ya, itu syaratnya. Baru darah itu bisa dianggap haid kan. Kalau enggak kita lihat nanti. Ini dulu. Yang penting ah, datang ianya darah sebelum sampai sebanyak-banyak nifas. Artinya nifasnya sudah berakhir tentunya. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Artinya dia 10 hari makanya katakanlah nifas. mak Dan jeda kan. Maka disyaratkan bahwa sampai ianya darah. Darah yang tadinya sudah putus dari darah nifas. Akan 15 hari bersama dengan malamnya. Ini contohnya ya nih. ini contoh misluhu bermula umpamanya yang mazkur. Ya. Ini. Lalu kataan nifasi ba'da khamsi yauman, khamsina yauman. Jikalau putuslah darah nifas sudah Ini 50 ketinggalan hari. nih, Sumaroat. Misalnya, Ustaz baca di oh, kitab loncat mana? saya. Hmm. Ya, keloncat tadi. Karena apa? Ya, nggak Jangan apa-apa. Zak. loncat, jangan loncat-loncat capek. Ikut aja. Misalnya bermula umpamanya yang mazkur contohnya lah. Ra'at melihat oleh nufasa'u, oleh orang perempuan yang bernifas akan 10 hari. Hmm. Akan 10 hari apa yang melihat akan darah. Nah, ini darah nifas maksudnya. Setelah melahirkan dia melihat darah nifas 10 hari. Suma ingkau ta'ah. Kemudian putus ya darah. Akan 15 sampai 15 hari. Kemudian kosong 15 hari. Suma ja'adam. Ya, kemudian datanglah darah. Fahad ya, fahad. Lihid, fahad tadamu akhiru haidun. Maka bermula darah. Maka bermula ini darah yang terakhir itu haid. Berarti harus disyaratkan ada tadi kan disyaratkan bahwa sampai ianya kosong kayaknya ini saat Kosong. Ah. akal 15 hari. Hmm. Kalau contohnya kosong kan. Hmm. Baru untuk yang kedua disebut haid kalau ada jedanya sekurang-kurang suci. Tapi Hmm. kayak mana kembalinya tapi ayah beluga bahwa sampai ianya ini nggak ada di atasnya ya. Sampai ianya darah. Tapi kalau contoh kan bukan darah yang sampai, Kosong kan, kosong suci kan. tapi nggak ada kosong di belakang. Nah, itulah. Coba kita baca contoh satu lagi Ustaz. Dulu. Datang ia darah sebelum sampai Sebelum sebanyak-banyak nifas. Maka dan disyaratkan dianya bahwa itu 50. sampai ianya. Ianya apa? Buktinya kalau berasa contoh ini berarti masa putus haid ya. Kalau contoh Sampai kan 15 tadi maka kan sekurang-kurang suci, sekurang-kurang suci dan antara hid dan ifam. Jedanya lah Ustaz. ya. Yang kira kan Nggak cuma apa-apa. ada kan. Biarin dulu, Ustaz. Lanjut aja dulu. Besok paham. Dua. Kedua, bahwa datang ia Ianya darah. darah sesudah melewati 60 sampai 60 hari. Ya, jadi pas batas batas nifas habis langsung ada darah kan? Maka tidak disyaratkan kan 15 harinya ini Ustaz. Tidak disyaratkan darah kosong itu 15 hari berarti Ustaz. Berarti ini di atas udah benar tadi darah. Maka bermula ini darah yang akhir itu haid. Darah haid ini disyaratkan harus 15 hari, Ustaz. Karena kejadiannya dalam masa 60 hari kan.
putus iya darah 15 hari. Kemudian berdarah lagi nggak disyaratkan 15 hari atau disyaratkan? Itulah kalau contohnya nggak disyaratkan 15 hari kan, nggak syarat 15 hari. Tapi ya coba coba dulu ini Ustaz. Yang kedua bahwa datang ya darah sesudah mau jawazah 60, sudah lewat 60 apa 60 hari. Maka tidak syaratkan angka 15. Nah, kalau darah datang sesudah 60 hari ini nggak disyaratkan 15 hari kosongnya kayaknya Ustaz, biar nggak nyambung di atas atau sucinya. Kosongnya yang Sucinya nggak setelah disyarat. datang darah. Hmm. Kosongnya nggak disyarat 15 hari. Tapi aneh. 60 hari Coba aku nifas, contoh lagi. kosong 3 hari, kemudian darah lagi langsung head. Langsung hit kalau dia apa sampai kepada sebanyak-banyak nifas kan, sebanyak nifas 60 hari kemudian berdarah nggak disyaratkan ada kosongnya jedanya 15 hari. Tapi kalau sekurang-kurang apa kurang dari 60 nggak disyaratkan kan? Kalau 10 tadi kurang dari 60 lah. Ya. Coba kita baca contoh lagi satu saat. Misluhu bermula umpamanya contoh atau umpamanya yang mazkur. Lawin kata'at damu nifas ba'da khamsina yauman. Ya, putuslah. Jikalau putuslah darah nifas sudah 50 apa yang 60 hari. Kemudian kembali ya pada satu hari apa fi wahidin wasitina pada 61 Hmm. kembali darah. Pada 61 udah kembali darah. Fa innahu haid bahwa sungguhnya darah itu haid bersama keadaan fasil yang menyelangi lebih kurang daripada 15 hari. Ya, berarti betul Ustaz. Kosongnya ini syaratkan 15 hari kan? Ini kasusnya putuslah oleh darah nifas sesudah 51 hari. Artinya dia bernifas 51, ya kan? Sementara paling banyak nifas kan 60. Kemudian kembali 60 ianya 50 darah kan? dalam 61 hari ke-61 keluar darah. Keluar Fa'inahu darah maka kan? bahwa sungguhnya darah yang kembali di hari ke-61 kah? Itu haid. Ah, itu haid. Bersama bahwa sungguh bersama adalah pemisah itu kurang dari 15 hari. Artinya dari 50 sampai 61 itu cuma 10 hari ya masa kosongnya. Tapi tetap darah berikutnya itu haid ya. Hmm. Ya kan? Ini Benar kok nggak? Maka tapi sesungguhnya kenapa darah tidak yang disyarat? keluar di hari ke-61 itu haid. Bersama adalah pemisah. Itu kurang dari 15 hari. Kenapa kurang 15 hari? Karena 50 hari nifas, jeda 10 hari, hari ke-61 kan 10 hari, 50 61 Ah, langsung keluar darah lagi. Berarti darah berikut itu disebut haid. Gitu aja dulu sementara. ya, untuk sementara. Langsung Ustaz Lumayan aja. ini Ustaz. Apa-apa Ustaz. Dan 10 kali khatam kita ini udah paham Pak Haid. Aduh, Surabi. Berulah putaran yang keempat itu ta'rif bin nifas wa mudah. Itu ta'rif dengan nifas dan dengan mudah. Maksudnya definisi dengan nifas dan dengan mudahnya. Wa ma ta'alaku dan ma yang berkaitannya ma dengan nifas daripada segala hukum. Sanata nawalu fi hadid dari si ta'rifa bin nifas. Ya, selagi kami capai apa yang cocok kita artikan sanata walu. Kita Kami bahas lah. kita selagi kami bahas pada ini pembahasan, pada ini pelajaran akan ta'rif, akan definisi nifas. Akan definisi dengan nifas dan syaratnya nifas dan mudahnya dan hukum terputus darah nifas dan ziyadah darah di atas tadi nifas. Ziyadah darah di atas sebagaimana nifas. Pada yang pertama itu ta'rif nifas. An-nifasu lughatan wiladah. Bermula nifas pada lughat itu wiladah. Yang disebut nifas itulah diri melahirkan wiladah. Wasumiya bidzalika dinamakan orang akan dianya nifas dengan demikian kalimat wiladah. Kenapa dinamakan nifas? Orang akan yang wiladah dengan demikian nifas. Kemana cocoknya Nisa? Dinamakan akan dianya Nifas nifas dengan nifas. Itu aja nggak apa-apa. kan dia nifas. Nggak Namanya apa-apa orang nifas kan yang disebut nifas. nifas. Kan gitu. Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Ustaz? Teguh, jit long share-nya ke grup, gue. Boleh. Ente dah Ube. pertama long dalam grup kembali ya. Hana long pak keluar rohnya. Pertama kembali. Oh, jit long share, ah. Ya. Link, siap, Cuma gue. cuma Long pi tanggung dengan jalan.
apa kan zomnya belum bisa dibayar. ATM-nya kadaluarsa, jadi nggak bisa Ustaz. 40 menit udah putus nih, tanggung. Nyo ka maksudnya nyo ka drip uban. Sudah 25 menit. Lanjut aja hana masalah FDJ silaturahmi. Ya gue. Siap, Yuk siap. lanjut gue. Tunggu Leman lanjut. Ya, Hmm, ya. Eh, An-nifasu logatan wiladah. Bermula nifas pada logat itu wiladah. Sumia dinamai orang yang nifas dengan demikian nifas. Kenapa disebut nifas? Nifas itu kenapa disebut nifas? Li'annahu yakhruju aqiban nafsi. Karena sungguhnya nifas itu keluarnya di belakang jiwa. Nah, nafsi maksudnya jiwa. Atau diambilkan daripada perkataan mereka itu. Karena fasa subuh idza dahara. Artinya bernafaslah subuh apabila lahirnya subuh. hmm, Artinya melahirkan zat. ya. Jadi disebut nifas. Hmm, Wa yu'rafun nifasu syar'an dan dikenalkan akan nifas pada sana bi annahu dengan sungguhnya nifas itu darah al khariju yang keluar ya ba'da fi gharir jami'ir rahmi. Darah yang keluar ya sesudah kosong sekalian rahim. Kalau punya anak kembar jadi keluar dua-duanya Ustaz kan. Baru ya. kosong rahim baru disebut nifas. Waqad taqaddama syarhu dzalika fi darsil awal dan telah terdahululah pembahasan demikian pada pelajaran yang pertama. Yang kedua nih Ustaz. Lanjut. Nggak ada yang masalah ini Ustaz. Nggak ada. Nah, kalau Musanif langsung yang ngajar mana ada masalah. Salisan pada yang ketiga, surutun nifas. Jadi syarat-syarat disebut nifas. La yatahaqqaqu kaun nifasi nifasan illa bi arba'ati syurutin. Ya, tidak pastilah keadaan nifas itu nifas kecuali dengan empat segala syarat-syarat. Nah, ini empat syarat baru disebut nifas. Tidak apa kita baca ini Ustaz. Yang pertama, baru disebut nifas ada empat syarat. Yang pertama ayakuna khurujuhu ba'da fiqari rahmi walau min alaqatin aw mutqatin. Ya, qabilatun annaha mabda'u khalqil adamiyyi. Yang pertama baru disebut nifas bahwa keluarlah darahnya, bahwa adalah keluarnya darah sesudah kosong rahim. Sekalipun ada ya kosong rahim daripada alakah, ya, segumpal darah atau mudghah atau segumpal daging. Pokoknya ada keluarlah zat. Hmm, Qalat yang berkata, ini kaitnya, yang berkata oleh bidan apa itu? Dokter bidan lah, bidan bidan perempuan. hmm. Yang sungguhnya tiap-tiap alakah atau mudghah itu bermulaan terciptanya anak Adam. Sudah keluar alaqah atau mudghah juga bisa disebut nifas. Ya. Tapi kalau Ya. apa dokternya bilang ini mabda artinya sumber apa mabda. Artinya Mabda ini bilang dipastikan alaqah dan mudghah itu calon bayi ya. Mabda khalqi calon bayi ya. mabda. Kalau bisa Ah, dipastikan itu calon bayi, berarti darah yang keluar sesudahnya disebut nifas. Nah, gitu, San. ya. Wa ammad damul khariju qablal wiladati wa huwa musamma bit talaqi Jangan falaysa duduk. binifasi. Ya, bawakan. Adapun bermula darah yang keluar ya darah sebelum wiladah. Sebelum wiladah. Bahwa dan bermula dianya darah yang keluar sebelum wiladah musamma bitalak yang dinamakan dengan darah talak. Darah melahirkan. Falaisa bin nifasi maka tidak ada ia dengan itu sabit dengan nifasin. Wala bihaidin dan tidak dengan haid. Illa ini tasala bihaidi qablah kecuali jika bersambung darah dengan haid sebelumnya. Bagaimana Ustaz? Ya, ini kalau Nah, misalkan yang orang belum hamil pernah. ada haidnya. Kalau orang hamil ada haid, darah yang keluar ketika melahirkan berarti darah haid juga kan? Kalau enggak berarti bukan darah apa-apa, bukan haid juga, bukan nifas. Itu. Nah, kalau darah yang keluar sebelum melahirkan yang disamakan dengan darah talak, maka tidak ada ya itu tidak disebut darah nifas dan tidak disebut darah haid kecuali jika bersambung ya dengan haid sebelumnya. Kalau dia memang berdarah sebelum melahirkan, ya itu disebut darah haid. Fa ini tasala bi haidzi qablahu fa huwa haidun, maka jika bersambung ya darah dengan haid sebelumnya fa huwa haid. Berarti enggak nyambung ini langsung Ustaz. Ya. Enggak ada jeda. Kenapa demikian lima takadama? Karena mai telah dahulu ya basungguh. Pendapatnya Asa basungguh darah Allah yang melihat akannya darah oleh orang hamil itu haid. Nah, karena yang di belakang itu tadi
Ya, darah yang tidak hamil juga dianggap haid kan. Eh, nah, kecuali bersambung. Tapi kalau nggak bersambung berarti nggak ada kalau ada jeda. Bukan Bukan darah fasad, darah darah fasad kan. darah fasad, Hmm. darah talang ya nggak ada hukumnya. Yang ketiga nih, yang ketiga baru disebut nifas alla takhallala baina dam mail nifasil au awali wasani Itu yang aqallu ketiga tuhri. Ustaz kelewat. Ustaz lompat mulu nih bahaya Lewat. ini. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua ayakuna qabla inqidha'i khamsata asyara yawman min fiqari rahmi. Syarat yang kedua baru disebut nifas bahwa ada ayat darah itu sebelum lalu 15 hari daripada kosong rahim. Artinya sudah melahirkan, nggak jeda 15 hari langsung langsung ada darah itu nifas. Tapi kalau udah jeda 15 hari, ya ini nggak disebut nifas lagi. Berarti dia nggak ada nifasnya Ustaz. Nggak ada, berarti langsung haid. Hmm. Langsung disebut haid kan. Wa amma ba'da inqadai ya khamsata asyara yawman falaysa min nifasin bal huwa haidun ya ini saat. Adapun sesudah lalu 15 sampai 15 hari maka niscaya maka tidak ada ya darah disebut dengan nifas. Bahkan dia haid. Nah, ini syarat yang pertama. Yang ke apa? Yang kedua, banyak syaratnya Ustaz. Ya, mau dikumpulin Ustaz. Yang ketiga, alla yatakhallala baina damain nifasil awali wasani aqallu tuhri. Bahwa tidak selangi di antara segala darah-darah nifas. Yang pertama ada yang kedua oleh sekurang-kurang suci. Darah yang pertama ada yang kedua. Pokoknya putus nyambung, tapi jangan ada jeda 15 hari ini, Ustaz, kan? Bahwa tidak Gimana, diselangi Ustaz? antara dua darah. Dua darah nifas yang pertama dan yang kedua. Maknanya habis melahirkan nifas dulu 10 hari misalnya. Kemudian ada jeda. 5 hari Nah, kemudian ini keluar darah lagi itu masih tidak nifas. Tapi kalau jedanya 15 hari, berarti darah yang kedua bukan nifas lagi kan? Bahwa tidak antara putus diselangi nyambung. antara dua darah nifas yang pertama dan yang kedua oleh kurang sekurang-kurang suci. Dianya sekurang-kurang suci itu 15 hari. Terus ini, Pain? Fa in takhallala bainahuma dzalika fasani laisa binifas wa innama huwa haid. Maka jika menyelangi di antara keduanya. Ya, oleh demikian, antara darah putus nyambung antara nifas dan darah yang kedua, darah pertama dan darah kedua adalah jeda 15 hari. Berarti yang keduanya tidak ayah dengan nifas. Nah, hanya saja ada dia itu haid walaupun belum belum sampai 60 hari nggak syarat 60 hari yang penting ada Iya. jedanya 15 hari. Ya, berarti nggak disebut lagi nifas, disebut haid. Yang keempat, ayakuna dalika fi Tina, bahwa adalah demikian darah itu sampai dalam 60 hari, jangan lewat. Kalau ra'at ba'da sittina daman, walau bizamanin zamani yasirin falaysa nifas. Maka jika lo melihat ia perempuan sesudah 60 akan hari akan darah sekalipun ada ya sesudah 60 itu dengan zaman yang sedikit, maka tidak ada ya itu sampai dengan nifas. Kemudian jika disyaratkan padanya akan segala syarat-syarat ini, maka dia bahwa dan berbelah dianya itu sampai sehari dan semalam maka dianya itu haid dan jika tidak maka tidak. Kali lagi maknanya, Ustaz. Serius maknanya. Ayakuna bahwa adalah demikian darah tadi itu sabit dalam 60 hari. Jangan kelewatan 60 hari. Nifas kan harus 60 hari. Kalau lewat 60 hari bukan lagi nifas. Ya, terus. Falau ra'an. Maka jikalau melihat ya perempuan sudah 60 apa ya 60 maka jikalau melihat ya perempuan sudah 60 akan darah. Hmm. Nah, kejadiannya sudah 60 masih ada darah. Sekalipun ada ia sudah 60 hari darah tersebut dengan zaman yang sedikit. Pokoknya sesudah 60 masih ada darah walau ya enggak lama kan. Falaisa maka tidak ada ia darah itu sabit dengan nifas. Darah yang lewat 60 hari itu enggak disebut nifas. Nah, kemudian inujidafi kemudian jika didapatkan orang padanya darah tersebut akan syarat haid dan bermula dianya syarat haid itu sampai 1 hari 1 malam sekurang haid. Bahwa maka bermula darah itu haid dan jika tidak maka tidak darah pasal ya. Yang lewat 60 Ustaz, yang lewat 60 kalau 60 dah pasti itu nifas. Yang lewat 60 Ya. eh, Titik, nggak ada Ustaz. jeda berarti. Hah? Oh, dikit lagi. Satu Gimana? bab lagi. Ini 5 menit kita ngobrol-ngobrol. Sedikit lagi. Ya,
Yang ketiga mudah nifas, masa nifas. Mudah nifas itu lahdatun segedip mata ya. Wa aksaruhu dan mula kebanyakannya nifas, paling banyaknya nifas itu 60 apa ya 60 hari. Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya nifas arbauna itu 40 apa ya 40 hari. Kenapa demikian? Di hadisi Ummi Salamah radhiyallahu an qalat. Ya, karena hadis Ummi Salamah radhiyallahu an berkata ya, karena nufasa'u tadrisuna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Adalah para orang-orang bernifas itu duduk. Iya. Ya, di atas masa Rasulullah. Akan 40 apa yang 40 hari orang-orang bernifas. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Keren banget ini. Orang. Apa kabar Ustadz Fikri semuanya? Gak kelihatan kemana ya? Gimana cara biar kelihatan? Pak Faisal sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, Teguh Ustaz. sehat. Masya Allah. Udah lama nggak jam, Ustaz. Gimana? Udah lama nggak jam. Iya, saya pindah Ustadz di Jambi. Hmm, ya, Ustaz. Jambi.